Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Pada dasarnya, dalam bahasa Inggris, setiap kalimat yang ingin kita buat, pola yang digunakan harus sesuai dengan keterangan waktunya. Berikut ini adalah pola pembagian waktu paling sederhana dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah masa sekarang atau simple present tense, masa lampau atau past tense, masa akan datang atau simple future, sedang terjadi atau present continuous, telah terjadi atau present perfect. Masing-masing dari tenses tersebut menggunakan verb atau kata kerja yang berbeda. Simple present tense atau present tense menggunakan verb 1. Past tense menggunakan verb 2. Simple future menggunakan verb 1. Present continuous menggunakan verb ing. Dan present perfect menggunakan verb 3. Sekarang kita kembali membahas simple present tense. Simple present tense memiliki beberapa fungsi. Pertama, menceritakan kejadian fakta. Kejadian fakta berarti hal tersebut memang benar-benar terjadi dan menjadi kebenaran umum. Contohnya, the sugar is sweet, yang artinya gula itu manis. Contoh lain, jika kalian ingin menceritakan bahwa ular adalah hewan buas, kalian bisa mengatakan the snake is wild. Yang kedua, menceritakan kegiatan rutin. Contohnya, I join English course every weekend, yang berarti aku mengikuti kursus bahasa Inggris setiap akhir pekan. Contoh lainnya, I always help my mother to sweep the floor every morning, yang artinya saya selalu membantu ibu untuk menyapu lantai setiap pagi. Simple present tense dapat dikelompokkan dalam dua bentuk. Pertama, nominal sentence. Kedua, verbal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Sedangkan verbal sentence adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Berikut adalah pola nominal sentence dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dalam bentuk positif, the tiger is wild, yang artinya harimau itu buas. Contoh dalam bentuk negatif, the bird is not mammal, yang artinya burung tidak menyusui. Contoh dalam bentuk interrogatif, are snakes tame, yang artinya apakah ular-ular itu jinak? Selanjutnya, perhatikanlah pola verbal sentence berikut ini. Untuk kalimat positif, kalian tinggal menambahkan verb 1 dan juga keterangan waktu atau adverb yang tepat. Sedangkan untuk pola negatif, kalian harus menambahkan auxiliary verb setelah subjek. Kemudian untuk interrogatif, auxiliary verb tersebut kalian letakkan di bagian paling awal. Berikut ini catatan yang perlu kalian ingat. Pertama, jika subjeknya adalah he, she, it atau nama orang, maka
kata kerja harus ditambahi s ataupun es. Tambahan es digunakan jika verbnya berakhiran bunyi vokal a, i, u, e, o, atau jika verbnya berakhiran bunyi j, se, x, ataupun z. Contohnya, go berubah menjadi goes, watch berubah menjadi watches, dan fix berubah menjadi fixes. Sedangkan tambahan s digunakan jika verbnya berakhiran bunyi konsonan, yang berarti selain bunyi vokal a, i, u, e, o. Catatan selanjutnya adalah adverb of time atau keterangan waktu. Dalam adverb of time dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah definite frequency atau keterangan waktunya jelas. Contohnya, every day, setiap hari, monthly, setiap bulan, once a week, setiap minggu, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali. Sedangkan keterangan waktu dengan rentang waktu yang tidak jelas atau indefinite frequency contohnya adalah always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Catatan berikutnya tentang auxiliary verb atau kata kerja bantu. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Sekarang mari kita simak contoh berikut ini. Ini adalah kalimat dengan menggunakan keterangan waktu dengan rentang waktu yang jelas atau definite frequency. Dalam bentuk positif, the zookeeper cleans the cage every day, yang berarti penjaga kebun binatang membersihkan kandang setiap hari. Sedangkan dalam bentuk negatif menjadi the zookeeper does not clean the cage every day, yang artinya penjaga kebun binatang tidak membersihkan kandang setiap hari. Maka jika kita rubah menjadi interrogatif atau pertanyaan akan menjadi seperti ini. Does the zookeeper cleans the cage every day? Yang artinya, apakah penjaga kebun binatang membersihkan kandang setiap hari? Contoh berikutnya adalah kalimat yang menggunakan keterangan waktu dengan rentang waktu tidak jelas atau indefinite frequency. Contoh yang pertama dalam bentuk positif. They always walk to school, yang artinya mereka selalu berjalan kaki ke sekolah. Dalam bentuk negatif, they do not always walk to school, yang berarti mereka tidak selalu berjalan kaki ke sekolah. Dan dalam bentuk interrogatif menjadi do they always walk to school, yang berarti apakah mereka selalu berjalan kaki ke sekolah? Okay, that's all for today. Thanks for your attention and see you on the next videos. I hope these videos may help you to increase your English skill. God bless you all.